Gimana kabar kalian? Lausa harap kalian semua sehat-sehat ya. Gimana kalian udah semangat belum buat memuji Tuhan? Adik-adik, Lausa mau mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, sekarang Lausa mau mengajak kita semua untuk melipat tangan, menutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami 1 minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau beribadah. Tuhan pimpin jalannya ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, gimana? Kalian udah tambah semangat belum buat memuji Tuhan? Lausa mau ngajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan lebih semangat. Kita mau nyanyiin lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita nyanyi sekali lagi lebih semangat ya adik-adik. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, kita punya Allah yang besar banget. Ia kuat dan hebat loh adik-adik. Gak ada yang mustahil buat dia. Maka karena itu, ayo kita angkat pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Kita nyanyi sekali lagi dengan lebih semangat, ikutin gerakan Lausa ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang
ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Adik-adik, Tuhan luar biasa ya. Dia besar, dia kuat, dan dia itu menyayangi kita. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa kerja buat Tuhan. Kayak apa kerjanya? Kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Maka karena itu, ayo kita angkat pujian, kita kerja sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Adik-adik, Rasul mau sekali lagi ingetin buat persembahan dititipin ke mama atau ke papa ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Rasul mau ajak kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, kita dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Cingcing. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang buka hati kami, Tuhan yang pimpin kami supaya kami boleh duduk diam, mengerti apa yang Lause ceritakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, minggu lalu Lause dengar kalian semua nyanyi mengikut Yesus keputusanku. Nah, Lause mau tanya nih sekarang. Waktu kalian mengikut Tuhan Yesus, artinya kalian menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita harus lakukan sebagai murid Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Ya, Lause hari ini mau ceritain juga salah satu murid Tuhan Yesus. Namanya Tabita, atau sering disebut juga Dorcas. Nah, adik-adik, Dorcas adalah salah satu murid yang mencintai Tuhan. Dia tahu pekerjaan Tuhan Yesus sewaktu ada di dunia. Dan dia juga mau mengikut Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya untuk melayani sesama manusia. Nah, Dorcas juga sama. Dia juga melayani sesama manusia. Dorcas tinggal di kota Yope. Nah, adik-adik tahu nggak apa sih pelayanan Dorcas? Adik-adik ada yang bisa tebak pelayanan Ibu Dorcas? Iya, betul. Ibu Dorcas, dia membuat pakaian, membuat baju. Ibu Dorcas juga senang menjahit. Nah,
Ibu Dorcas menjahit pakaian, baju untuk diberikan kepada orang-orang miskin, terutama anak-anak yatim piatu dan para ibu-ibu janda. Nah, pada waktu dulu, ibu-ibu janda adalah orang-orang yang miskin. Mereka juga tidak pernah diperhatikan. Nah, Ibu Dorcas mau berdoa untuk mereka, membantu mereka, menolong orang-orang yang miskin dan yang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan bayaran. Ibu Dorcas juga memberikan sedekah bagi orang-orang miskin. Wah, orang-orang di kota Yope itu hampir semua kenal dengan Ibu Dorcas. Karena Ibu Dorcas sangat baik, mau menolong orang. Dan mereka semua kenal Ibu Dorcas sebagai salah satu murid Tuhan Yesus yang bekerja melayani Tuhan dengan hatinya, dengan tulus hati. Nah, pada suatu hari adik-adik, Ibu Dorcas sakit dan Ibu Dorcas meninggal. Wah, orang-orang di kota Yope, mereka semua sangat sedih. Mereka kehilangan Ibu Dorcas yang mereka sayangi. Nah, lalu murid-murid Tuhan Yesus yang juga teman-teman Ibu Dorcas ingat, ada Petrus tidak jauh dari kota Yope. Yuk kita panggil Petrus. Nah, akhirnya mereka panggil Petrus untuk datang ke rumah Ibu Dorcas. Petrus langsung datang ke rumah Ibu Dorcas. Ya, pada waktu Petrus tiba di rumah Ibu Dorcas, wah, Petrus lihat banyak sekali orang berkerumun di rumahnya Ibu Dorcas. Teman-teman Ibu Dorcas banyak, tapi mereka semua menangis. Mereka sangat sedih. Mereka kehilangan Ibu Dorcas yang selama ini selalu menolong mereka. Nah, Petrus akhirnya dibawa ke ruang atas, ke kamar atas, tempat Ibu Dorcas dibaringkan. Di sana banyak nih ibu-ibu janda yang sedang menangis. Wah, pada waktu mereka melihat Petrus, mereka semua memperlihatkan baju-baju, pakaian yang Ibu Dorcas berikan untuk mereka semasa Ibu Dorcas masih hidup. Mereka semua nangis. Lalu Petrus bilang sama para ibu-ibu, menyuruh mereka untuk keluar dari kamar. Apa yang Petrus lakukan? Nah, Petrus pada waktu itu dia segera berlutut di hadapan Tuhan dan dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, "Hai Dorcas, bangunlah." Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ibu Dorcas lalu membuka matanya dan dia duduk di tempat tidurnya. Lalu Petrus membantu Ibu Dorcas berdiri. Nah, terus Petrus panggil tuh ibu-ibu yang tadi ada di luar kamar untuk datang masuk ke dalam kamar. Mereka melihat bahwa Ibu Dorcas hidup kembali, sudah dibangkitkan. Nah, setelah itu tersebar kabar kalau Ibu Dorcas dibangkitkan dan hidup kembali. Nah, sekarang makin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Ibu Dorcas selalu hidup kembali. Apa yang dilakukannya lagi? Dia terus melayani Tuhan untuk menolong sesama. Dia terus menjahit, membuat baju, selimut untuk orang-orang yang miskin, untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, Lose mau tanya, waktu kalian, kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga sama enggak mau melayani sesama kita? Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengasihi seorang akan yang lain dengan kasih, ya. Mungkin kita tidak bisa buat baju, Lause juga tidak bisa jahit. Nah, tapi Lause percaya adik-adik yang di rumah banyak sekali talenta,
ada yang bisa menyanyi. Kalian bisa melayani dalam paduan suara sekolah minggu. Atau kalian juga bisa berdoa, menghibur orang yang sakit, mendoakan orang yang sakit. Atau banyak juga nih adik-adik yang pintar masak, buat kue, bisa bantu papa, bisa bantu mama, atau berikan kepada teman-teman dan keluarga yang lain. Atau banyak juga di rumahnya yang punya baju-baju yang tidak dipakai, buku-buku, mainan. Kalian juga boleh sumbangkan itu untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, adik-adik, kita juga harus sama seperti Ibu Dorcas ya, kita belajar melayani. Karena apa? Karena kita mau menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melayani. Ya, adik-adik, kita juga sama. Oke? Sebelum kita melakukan aktivitas, hari ini kita akan melakukan aktivitas nih. Membuat kemeja atau baju dress. Kalian nanti boleh pilih mau bikin yang mana. Tapi sebelumnya kita mau bacakan ayat hafalan kita. Ya, yang diambil dari Galatia 5 ayat 13b. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi, Galatia 5 ayat 13b. Layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Oke, nanti kalian harus hafalkan terus ya. Sebelum kita melakukan aktivitas, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar cerita mengenai Dorcas. Tuhan, kami mau sebagai murid Tuhan, kami juga mau menyenangkan hati Tuhan sama seperti Ibu Dorcas. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh melayani sesama kami melalui apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, simak yang satu ini ya adik-adik. Dah. Nah adik-adik, kita mau bikin nih cara bikin kemeja. Kita siapkan dulu kertas origaminya. Kita bagi dua dulu karena yang kita butuhkan adalah kertas yang panjang. Oke, digunting bagi dua. Hasilnya kayak begini ya. Nah, pertama-tama kita lipat dulu kertasnya, dua sama rata. Oke, dan di dalamnya kita lipat lagi, bagi dua lagi kecil. Oke, kita lipat sama rata. Satu sisi lagi juga sama. Kita lipat. Sama rata, oke. Sudah. Nah, kalau sudah, satu sisi kita akan lipat dia terbuka seperti ini. Nah, yang ujung biar full ya. Jadi kita lipat kurang lebih kayak begini. Oke. Satu sisinya lagi juga. Oke, kalau sudah kita balik dan kita putar.
Lalu ini kita akan lipat sedikit untuk membentuk kerah. Kurang lebih segini nih. Oke. Kita ratakan dulu, kita rapikan. Oke, lalu kita balik. Kita akan bikin lipatan lagi, kira-kira ke sini, ya, kecil ke tengah. Untuk buat kerah. Kurang lebih kayak gini. Satu sisi lagi juga sama. Jadi seperti ini. Nah, kalau udah kita ratakan, kita tinggal tarik ini ke atas, kita masukkan deh ke kerahnya. Oke, lalu kita lipat, kita rapikan. Kurang lebih kayak gini ya. Nah, kemeja contoh flause saya seperti ini, dan ini kepanjangan, jadi tinggal kita lipat aja sedikit. Jadi deh kemejanya. Nah, nanti adik-adik bisa tambahkan kancing atau mau pakai kantong seperti yang ini, boleh ya. Lalu sekarang tambahin. Dasi dan juga kancing, gampang kan? Nah, gitu. Nah, halo adik-adik, sekarang kita mau bikin baju dress. Tuh seperti contoh yang ada di belakang sana, ya. Nah, pertama-tama kita siapin dulu kertas origaminya. Oke, sekarang kita ikutin Cici Petres. Bagaimana? Oke, pertama-tama dilipat dua seperti begini. Oke, kita lipat dua ya. Lipat dua seperti ini. Oke, lalu dibuka, lalu dilipat seperti begini. Oke, kita lipat lagi ke tengah. Titik tengahnya. Ke tengah, garis tengah. Garis tengahnya. Oke. Dua-duanya. Satu lagi juga. Satu lagi juga. Oke, Lalu dibuka lagi. dibuka lagi. Lalu ininya, lipatan yang ininya ditarik ke bagian garis tengah ini. Oke, jadi begini, yang lipatan ini kita harus di kesiniin ke tengah, Seperti itu. ke garis yang tengah ini. Oke, Satu kita laginya coba ya. juga. Jadi yang pertama tuh kayak begini, dia ke tengah sini, yang ini juga ketemu ke tengah sini.
Gini. Oke. Tekannya seperti ini. Jadinya seperti ini. Lalu ininya dilipat seperti begini. Balik. Kira-kira semana? Lebih kan lebih pendek kayak Sedikit. sedikit aja. Oh, Begini, disisain sedikit. terus begini. Oke. Tekuk. Lalu kan sudah diberikan dari seperti begini, dilipat ke belakang begini, balik Oke. ininya kayak Yang tadi juga kayak ininya dilipat ke atas kayak begini, atau bisa juga kayak gini, kan udah kayak gini, terus habis itu ininya dilipat lagi sedikit kayak gini. Oh. Jadi ini, lalu ininya dilipat lagi segini. Oke. Kurang lebih segini ya. Sesudah begini, lalu ininya ditarik ke samping sedikit seperti. Oh, kita bikin roknya biar dia bisa mengembang. Kayak gini ya. Tapi caranya gimana? Ininya ditarik ke samping sedikit aja, like ditarik. Oh, jadi dari sini kayak dilebarin, dari atas dilebarin sedikit, tekuk. Nah, ini kan kayak rok lebar nih. Oke, dan satu lagi juga sama, ditarik sedikit, ini ditekuk. Nah, kayak begini. Bikin lipatan gitu ya. Lalu kita bakalan bikin lehernya, leher ininya. Nah, caranya itu kan seperti begini, dibalik ininya nih, itu ditarik, jangan dulu, supaya lebih gampang ya. Ini dilipat, Ini dilipat sedikit aja dilipatnya ke ke belakang. belakang. Lalu dibuka ini seperti begini. Pertama kita lipat belakang seperti ini ya. Lalu ininya ditarik ininya. Oh, lalu dibuka lagi, terus supaya dia bisa berbentuk V depannya. Seperti begini. Oke. Nah, adik-adik di sini agak susah, tapi ini ditarik seperti ini. Ya, ini kayak dibuka gini. Lalu yang tengahnya itu kayak di kayak harus ditekuk gini loh.
ditekuk tuh tengahnya. Tengah yang ini harus kita tekuk begini. Ini kita pencet, kita bentuk kayak segitiga ini supaya depannya ini bisa seperti huruf V. Ya, caranya tadi kan begini. Ini sedikit, ini ditarik kayak segitiga. Ini juga. Oke, supaya depannya bisa seperti huruf V. Oke, sip. Lalu ininya dibalik seperti begini kan, lipat ini kan depannya kayak gini, belakangnya seperti begini, ininya Oke. bawahnya jangan diginiin, tapi dibuka seperti supaya membantu Oke, supaya ini yang ngembang seperti ini. Nih. Miring ya? Lalu satunya lagi juga. Kayaknya yang itu ada itunya di lengannya. Lalu belum selesai. Lalu ininya yang balik ininya itu dilipat. Oh, ininya dilipat supaya dia ada lengan. Iya. Lipat. Ini. Tuh. Ambil ke sini. Nah, Oke. supaya dia ada lengannya. Oh, yang ini setelah ditekuk, ini dikesiniin supaya dia ada lengan. Seperti begini, celulang. Hap. Teng, jadi. Oh, begitu. Oke. Bukunya juga jadi nih. Ini ya? Yeay, jadi. Nanti adik-adik bisa hias nih. Sama seperti yang ada di gambar. Pakai manik-manik atau pakai pen juga bisa bikin renda-renda. Oke, see you.